Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian program tahunan akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Iis Nur Khalifah. Pengertian program tahunan, program adalah sederet kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian program tahunan terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal dengan modul. Dalam program perencanaan penetapan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahun pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah program tahunan akan disampaikan oleh Mas Reza Adi Nugroho. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan PROTA atau program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dalam per minggu. Di sini hari-hari libur meliputi pertama, jeda tengah semester, dan yang kedua, jeda antar semester, dan yang ketiga, libur akhir tahun pelajaran, dan yang keempat, hari libur keagamaan, dan yang kelima, hari libur khusus. Dan yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Adapun minggu efektif yaitu hitungan hari-hari efektif yang ada pada pembelajaran berlangsung. Adapun cara menentukan jumlah minggu efektif adalah pertama, menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun, dan yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun, dan yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif, dan yang keempat, menghitung jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Dan yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materinya, tingkat kesulitannya, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkannya waktu untuk ulangan setiap review materi. Untuk menentukan alokasi waktu, harus ada pertimbangan dari seorang guru, yaitu jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Adapun dokumen-dokumen yang harus diperlukan di dalam perancang menyusun program tahunan itu yang pertama adalah kalender akademik secara resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang kedua, struktur kurikulum. Dan yang ketiga, kompetensi dasar. Dan yang keempat, silabus. Demikianlah penjelasan dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari program semester akan disampaikan oleh saya sendiri, Binti Azizatul Husna.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binti Azizatul Husna. Saya di sini akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai program semester. Apa sih pengertian dari program semester? Menurut KBBI, program adalah program dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Program semester sendiri adalah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan itu disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperuntukkan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran itu mencapai kompetensi dasar untuk dilakukan. Pada umumnya, komponen-komponen dalam program semester itu meliputi: pertama, identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan juga semester. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. Ketiga, kompetensi dasar atau KD. Keempat, materi pokok. Kelima, kegiatan pembelajaran. Keenam, indikator. Ketujuh, penilaian atau teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen. Kedelapan, alokasi waktu. Dan kesembilan yaitu sumber belajar dan karakter. Kemudian cara dalam pengisian program semester sendiri yaitu: yang pertama, tentukanlah standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru itu tidak perlu merumuskan SK dan juga SD, sebab semuanya itu sudah ditentukan dalam standar isi atau SI, yakni pada kurikulum tingkat pendidikan atau KTSP yang sudah kita kenal, kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD sendiri. Kedua, lihatlah program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran SK dan KD itu. Ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Dan untuk materi terakhir, yaitu mengenai teknik penyusunan program semester, akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Eli Rahmatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmatia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan subbab teknik penyusunan program semester pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Program semester sendiri merupakan penjabaran dari program tahunan. Jika pada program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam penyusunan program semester ini diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan pada program semester. Yang pertama adalah menghitung jumlah minggu atau hari efektif dalam satu semester yang ada dalam kalender pendidikan. Yang kedua, menghitung jumlah jam pelajaran efektif untuk tatap muka dan non-tatap muka dengan cara menghitung jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pertemuan. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan dalam GBPP atau garis-garis besar program pengajaran, atau biasa diartikan juga sebagai silabus. Jumlah jam efektif tatap muka dan kegiatan jam efektif non-tatap muka. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan pada penyusunan program semester ini.
Yang pertama adalah membuat jumlah minggu untuk setiap bulan sesuai dengan semester. Jadi semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai Desember, dan semester genap dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Yang kedua, mewarnai kolom untuk minggu dan jam tidak efektif. Jadi pewarnaan kolom pada minggu dan jam tidak efektif ini bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan alokasi waktu untuk jam efektif. Yang ketiga, menuliskan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar pada kolom yang tersedia. Alokasi waktu yang dicantumkan harus sesuai dengan perhitungan alokasi waktu pada program tahunan. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang sudah dirumuskan sesuai dengan masing-masing kompetensi dasar. Yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu untuk tiap indikator. Jadi pendistribusian ini juga harus melihat tingkat kerumitan dan keluasan materi pada indikator. Yang keenam, harus menyesuaikan alokasi waktu untuk ulangan harian dengan melihat perencanaan pada minggu efektif. Dan yang terakhir adalah menghitung jumlah jam per minggu. Jumlah jam per minggu harus sesuai dengan JP atau jam pelajaran untuk setiap kelas. Jadi JP untuk kelas 10 sebanyak 3 jam pelajaran per minggu, kelas 11 sebanyak 4 jam pelajaran per minggu, dan kelas 12 sebanyak 4 jam pelajaran per minggu. Jadi jumlah jam yang harus didistribusikan tidak boleh melebihi pada jumlah jam per minggunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.